Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hani Hidayati, SPDI MPD. Saya merupakan salah satu dosen agama Islam di Universitas Muria Kudus pada program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik. Perkenankan, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Dan mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini memiliki bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah umum atau pengembangan kepribadian yang diberikan kepada mahasiswa pada semua program studi di Universitas Muria Kudus. Adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip, konsep, tujuan, dan manfaat dari aspek-aspek yang dipelajari dalam pendidikan agama Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bahan kajian atau materi pembelajarannya itu meliputi point of view dalam memahami Islam, prinsip-prinsip Islam, tasawuf, etika, moral dan akhlak, fikih dan syariah, Islam dan pandemi, Islam, kebudayaan dan kearifan lokal, Islam dan iptek, Islam, HAM dan demokrasi, Islam, nasionalisme dan kebangsaan, Islam dan gender, dan terakhir adalah Islam dan ekonomi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi S1 Teknik Informatika yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa dapat memaksimalkan pengamalan ajaran Islam, akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mendiagnosis perbedaan pendapat dalam fikih Islam dengan baik. Dan yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis fenomena kehidupan bermasyarakat dalam perspektif Islam dengan bijak.
Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah pendidikan agama Islam ini antara lain, yang pertama adalah buku Ajar Pendidikan Agama Islam, Islam Pekerti, di mana saya sebagai penulis tunggal pada buku ini. Kemudian ada modul Pendidikan Agama Islam yang diberi tajuk Islam Perilaku. Kemudian ada buku Islam Sebagai Ilmu miliknya Kunto Wijoyo, dan masih ada banyak referensi buku yang saya gunakan untuk memperkuat dari referensi pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah pendidikan agama Islam ini bisa dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus kita bertatap muka secara langsung untuk pembelajaran aktif dan interaktif, serta asinkronus kita bisa menggunakan penugasan kelompok, pembelajaran kolaboratif, kemudian proses pembelajaran berupa asesmen melalui LMS Sunan atau yang disebut dengan Sinau Temenanan dari UMK. Mata kuliah pendidikan agama Islam ini dilaksanakan dalam 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester, lalu pekan UTS, kemudian dilanjutkan dengan 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS, kemudian sebelum UTS dan UAS dilaksanakan review materi. Adapun metode pembelajaran yang digunakan itu bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum UTS, itu akan menggunakan metode discovery learning, diskusi, dan presentasi kelompok. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet ataupun Zoom Meeting. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dapat dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di LMS Sunan UMK. Ini untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah pendidikan agama Islam serta asesmen penugasan baik mandiri maupun kelompok di LMS Sunan UMK. Hasil pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam didapatkan dari penugasan kelompok setiap minggunya berdasarkan bahan kajian atau bahan pembelajaran sebanyak 11 kali, lalu didiskusikan secara berkelompok, di mana penilaiannya ini didasarkan pada rubrik komunikasi lisan dan tertulis yang di dalamnya memuat bahasa, kerapian, isi, dan organisasi. Dan UTS ini dilakukan menggunakan evaluasi tertulis untuk menjawab pertanyaan yang bersifat analisis dan evaluatif. Adapun bentuk evaluasi hasil pembelajaran ini dihitung berdasarkan bobot penilaian penugasan baik mandiri maupun kelompok, sekaligus keaktifan kelompok sebanyak 20%, asesmen individu 25%, UTS sebanyak 25%, dan UAS sebanyak 30%. Dan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran ini sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pendidikan agama Islam untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Berikutnya
merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Salam. Ya, silahkan duduk. Silahkan duduk. Ya. Salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah, sepertinya bahagia semuanya. Baik, teman-teman, kalian ini di program studi teknik informatika ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hani Hidayati. Di sini saya mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, dan tak terasa kita sudah berada di pertemuan yang ke-11. Ya kan? Dari awal sampai akhir ternyata kita sudah sampai di pertemuan yang ke-11 setelah kita kemarin itu udah UTS. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang Islam dan iptek. Membangun kemajuan dalam bingkai keimanan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita buka bersama dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Oke. Pandu? Hadir. Wah, hadir. Ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap realitas keseharian kita. Ternyata kita itu sejak bangun tidur, ya, harusnya kita itu bangun tidur pertama yang kita baca itu apa? Doa kan ya? Doa. Bagaimana doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oke. Selanjutnya ini sebelum kita mulai ini ada postas ya nanti teman-teman. Ya, karena iptek itu bukan lagi barang mewah, gitu. Iptek bukan lagi barang mewah, tapi kebutuhan setiap hari kita itu selalu membutuhkan terhadap teknologi yang ada. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam, saya akan membagikan pretest ya, membagikan kertas. Silahkan nanti dijawab dua pertanyaan yang ada di depan ini ya, untuk mengukur bagaimana kalian itu mengetahui dan memahami tentang iptek dalam perspektif Islam. Nah, setelah ada pretest ini, kemudian saya akan menjelaskan tentang tema yang ada. Setelah pembelajaran itu nanti ada post-test begitu. Jadi kita bisa mengukur pemahaman kalian. Baik, minta tolong Mbak, ini dibagikan kertasnya ya. Ya, ini minta tolong ya. Yang sebelah sini. Baik. Ini Mas, dibagikan temennya. Selesai. Baik teman-teman, saya lanjutkan ya, terkait dengan teknologi. Ajaran Islam itu sangat mendorong adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dibuktikan dengan apa? Dalam Wahyu
yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 inilah contoh ayat yang mendorong umat Islam untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini di sini coba lihat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Teman-teman bisa baca semuanya ya? Bisa. Baik. Kita baca bersama-sama ya teman-teman ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah lancar, sahih. Alhamdulillah. Baik, sekarang dengan menginspirasi dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini ya teman-teman. Ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Apa artinya Iqra? Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat kedua. Ada yang tahu artinya? Ayat kedua. Ayo, ayat kedua, Mbak. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan statement bahwa penciptaan manusia itu dari segumpal darah. Teknologinya sangat luar biasa ini ya. Maka kita itu disuruh membaca. Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena, dengan pulpen. Makanya ketika kita itu belajar, itu identiknya itu dengan pulpen. Nih, ya, untuk menulis. Ini sebuah teknologi. Teknologi. Dan pulpen sekarang ini yang digunakan untuk menulis itu tidak hanya dengan pulpen saja. Bisa pakai laptop, ya kan? Bisa pakai smartphone dan lain sebagainya. Ini sudah mulai teknologinya lebih canggih. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Nah, ini baik. Dan sudah. Nah, sekarang beberapa dalil baik Al-Quran maupun hadis yang mendorong bahwa umat Islam ini harus mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ilmu itu sebagai jalan mengenal Allah atau ma'rifatullah. Kalau kita itu tidak berilmu, maka kita tidak bisa. Selanjutnya, ilmu dalam Islam, kewajiban dan keutamaannya. Ini ada beberapa dalil Al-Quran ya dan hadis yang di sini saya tampilkan. Dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 itu menjelaskan bahwa ilmu, dengan ilmu ya, ilmu sebagai jalan mengenal Allah atau ma'rifatullah. Bisa dikatakan kalau kita itu tidak punya ilmu, maka kita tidak bisa ma'rifatullah. Dijelaskan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Coba
bacakan dalil tentang hadis kewajiban menuntut ilmu. Ayo, langsung. Ya. Bagus. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang terakhir, keutamaan ilmuwan. Nah, ini dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Nah, ini keutamaannya dan kewajiban kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, teman-teman. Next. Nah, baik, selanjutnya kita akan mempelajari, kita akan melihat bahwa banyak ilmuwan-ilmuwan itu justru dari orang Islam. Ilmuwan Islam, ya, di dalam sejarah Islam itu masa keemasan peradaban Islam pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, teman-teman. Nah, kontribusi yang besar itu satu dalam bidang matematika atau aljabar. Ya, itu Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0. Kemudian kedokteran ada Ibnu Sina. Sosiologi dan sejarah Ibnu Khaldun. Kemudian fisika dan optik Ibnu Al-Haytham. Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini artinya bahwa Islam itu sangat mendorong terhadap adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, teman-teman, kita saksikan kisah inspiratif dari Ibnu Sina. Nanti silahkan kalian bisa menyimak. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman, tadi kita sudah melakukan proses pembelajaran, ya. Sudah mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira kalian bisa memahami untuk perkuliahan hari ini? Bisa. Ataukah mungkin ada pertanyaan dari kalian yang mungkin ada yang mengganjal mau ditanyakan? Monggo silahkan. Saya izin bertanya, Bu. Nama saya Nazar. Pertanyaan saya adalah, apakah menciptakan inovasi termasuk salah satu ibadah, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Naza atas pertanyaannya. Jadi begini, ibadah itu tidak hanya cenderung ke ibadah ritual saja, seperti sholat, puasa, zakat, haji, tidak hanya ibadah-ibadah itu. Jadi ibadah itu juga bisa dilakukan di luar dari ibadah yang real itu tadi. Selama apa? Satu, untuk kemaslahatan. Kemudian yang kedua, niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai kebermanfaatan. Bisa dipahami Mbak Naza? Bisa. Baik, teman-teman, di akhir perkuliahan ini dalam tema ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, ayo kita baca, teman-teman. Islam mendorong pengembangan iptek. Kemudian yang kedua, etika Islam adalah kompas yang menuntun iptek menuju kemaslahatan. Etika Islam adalah kompas yang menuntun iptek itu untuk menuju kemaslahatan. Kemudian yang ketiga,
Umat Islam memiliki tanggung jawab dan tugas besar untuk menjadi pelopor intek yang bagi yang undi semesta. Baik, yang terakhir adalah umat Muslim memiliki tanggung jawab dan potensi yang sangat besar untuk menjadi pelopor iptek yang membawa kebaikan bagi semesta. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Masih tetap semangat. Mudah-mudahan kalian masih diberikan keluasan dalam mendalami ilmu pada kesempatan hari ini. Nah, oleh karena itu saya rasa perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai bertemu kembali yang akan datang. Nah, teman-teman, ada penugasan individu, silahkan kalian buka LMS Sunan e-learning. Ya, di situ silahkan nanti kalian buka karena di situ ada deadline-nya. Baik, teman-teman, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Amin. Marilah perkuliahan hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya dan Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih pula kepada Universitas Muria Kudus, Fakultas Teknik, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muria Kudus, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.